adalah bentuk penghinaan kepada ketua Muhammadiyah, yaitu Pak Profesor Haidar Nasir. Beliau katakan ketika mengomentari video di channel ini, yang mana Bapak Profesor Haidar Nasir tidak mau Muhammadiyah disebut sebagai organisasi Wahabi. Ayyuhal ikhwah, ini juga ada komentar dari Al-Ghuraba Official. Menurut saya Muhammadiyah tidaklah sama dengan tarjih mereka sendiri. Sekali lagi, Muhammadiyah tidaklah sama dengan tarjih mereka sendiri dan sering mengabaikan apa yang sudah menjadi hukum tarjih. Di Saudi ada Syekh Utsaimin yang memfatwakan haram menghiasi masjid dengan emas maupun kaligrafi nama Allah Muhammad. Praktiknya di Masjidil Haram dan Nabawi tidak taat fatwa tersebut. Hubungan luar biasa. Tabadulul hub, tabadulul ihtiram, taksimul wadhaif wal adwar. Tidak ada yang merasa satu sama lain saingan, saudara. Tidak ada yang merasa satu sama lain takut kerebut jamaahnya. Saling dukung, saling tolong menolong, karena tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah. Ormas hanya perantara, saudara. Kelompok hanya perantara. Majelis hanya kendaraan. Al-ghayatul quswa, tujuan paling tinggi adalah Allah dan kekasihnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang perbedaan pendapat itu nggak membuat kita ribut. Kadang-kadang yang bikin ribut ini perbedaan pendapatan, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu, saudara, saya ingatkan dari tempat yang berkah ini, tempat persatuan, tempatnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Saya ingatkan, ittaqillah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun Anda, hati-hati. Kalau ada muslim sama muslim diadu domba, saudara, dua orang muslim sama muslim diadu domba, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba. Itu muslim sama muslim, saudara. Ngadu domba nggak akan masuk surga. Bagaimana yang diadu domba dzurriyyah Nabi dengan warasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya senantiasa berada di atas manhaj salaf, manhaj yang dilakukan atau dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu dan juga para sahabat beliau, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Dan kita tahu bahwasanya kata manhaj itu berarti metode beragama. Meskipun dalam tradisi akademik manhaj itu adalah bermakna kurikulum. Tayyib, kali ini kita belajar banyak dan mengambil faedah dari kalam Al-Habib Hanif, bahwasannya adanya ormas-ormas Islam di Indonesia ini adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri dan bisa menjadi lahan bagi umat Islam untuk bisa berfastabiqul khairat dengan melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa saling dita'awunkan kepada sesama umat Islam. Yang ini tujuannya tentunya adalah dalam rangka mendukung persatuan. Persatuan, sekali lagi, dalam channel ini sebagaimana berkali-kali disampaikan, adalah bukan dalam bentuk persatuan fisik ataupun persatuan bendera ataupun persatuan kelembagaan, begitu. Tidak, persatuan umat Islam adalah persatuan akidah dan juga persatuan ibadah dan juga persatuan manhaj. Nah, adapun perbedaan itu bukanlah bentuk perpecahan. Perbedaan dalam kesatuan atau dalam persatuan adalah sesuatu yang sangat wajar, sebagaimana pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi perbedaan dan itu mirip dengan bentuk perpecahan, tapi itu tidak dianggap sebagai perpecahan pada masa itu, yaitu pada saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan para sahabatnya yang sedang pulang dari satu medan peperangan, yaitu apa? Kalian jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Maka di situ ada para sahabat yang satu pendapat, sepakat bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah tunda dulu sholatnya, bergegaslah sampai kepada Bani Quraidah. Padahal saat itu kalau ditelatkan sholat asarnya, maka sampai di Bani Quraidah tidak akan nyampe waktu asar. Artinya sudah habis waktu asarnya sehingga harus qadha. Nah, permasalahannya adalah apakah kita boleh, ya sebagaimana kita ketahui bersama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Nah, itu kemudian maka muncullah sebagian sahabat yang lainnya sepakat pendapatnya, yaitu apa? Bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah ya tidak masalah qadha gitu. Tidak masalah qadha dan santai saja. Ya, tidak usah terburu-buru. Tapi juga ada yang berpendapat apa? Ya, sholatnya di sini saja, tetap sholat. Gitu. Nah, artinya pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi perbedaan pendapat dan itu masih disebut sebagai persatuan umat. Bagaimana kita harus bersikap inklusif, meskipun latar belakang organisasi kita A, tapi kita tidak menyingkirkan yang lain. Harus merangkul yang lain. Kita sama-sama berdayakan. Setiap prestasi dari satu ormas Islam harus kita anggap itulah prestasi seluruh umat Islam. Jangan kita kaplik-kaplik. Ya, prestasi Muhammadiyah dalam pendidikan yaitu prestasi umat Islam. Prestasi NU dalam mengembangkan pesantren di seluruh Indonesia sebagai benteng moralnya umat Islam itu prestasi seluruh umat Islam. Gak ada duanya di dunia ini, Pak. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah gak ada. Cari ente di Arab Saudi kayak NU mau, gak ada. Semua sekolah dibangun pemerintah, masjid semua bangun pemerintah, gaji imam semua digaji pemerintah. Di sini di Indonesia itu semua dari kekuatan masyarakat. Makanya ini lebih independen. Nggak bisa ngatur-ngatur masjid baca khutbah versi pemerintah, nggak bisa bos. Emangnya lu bayar gue berapa, ya kan? Mau ngatur-ngatur baca khutbah kan? Inilah independensi. Nggak sama kita. Ini patut kita syukuri. Ya, jadi organisasi itu jadi rahmat. Jangan kita anggap sebagai laknat. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya kita sangat-sangat bersyukur pola-pola kebersamaan dan kesatuan umat Islam yang telah digagas oleh banyak ormas Islam. Ini merupakan satu nikmat yang wajib untuk kita aksentuasi dalam kehidupan kita di Indonesia ini, sebab ada memang sekelompok umat Islam yang menganggap bahwa di luar kelompoknya adalah ahli bid'ah, dan juga di luar ada pula yang meyakini di luar kelompoknya adalah orang-orang kafir. Ya, nah ini adalah satu pemahaman yang betul-betul harus kita resolusi ya, supaya tidak terjadi kemudian benturan antar umat Islam. Nah, di antaranya adalah kita sangat bersyukur dengan adanya gagasan persatuan umat ya, yang pada saat itu dihadiri oleh MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama. Ya, itu kemudian ada juga Nahdlatul Ulama, kemudian ada Pagar Nusa, ada para habaib ya, bukan diwakili ormas ya habaibnya, dan juga kemudian ada Muhammadiyah, ada MUI, ada MTA juga ikut, kemudian ada Kokam ini kesatuan militer ya, semi militer begitu di Muhammadiyah, dan juga ada FPI yang saat itu dengan nama Front Pembela Islam. Ini persatuan yang bagus sekali untuk kita contoh, untuk kita wujudkan. Ini kita bisa baca komitmen persatuan umat yang dilakukan oleh sejumlah ormas tadi. Yang pertama poinnya adalah tokoh dan ulama umat Islam Surakarta. Ini khusus Surakarta. Bertekad untuk bersatu, bersaudara, dan bersama-sama berjuang mewujudkan ummatan wahidan. Ya, umat yang satu di bawah kalimat tauhid dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada sebagian umat Islam yang merasa
Mana mungkin mereka bersatu di bawah tauhid dan sunnah sementara mereka berbeda-beda, dan juga mereka tidak paham sunnah. Mereka pada kenyataannya mereka mencukur jenggot, pada kenyataannya mereka isbal. Berarti mereka tidak tahu sunnah. Nah, inilah makanya kemudian pemahaman-pemahaman semacam ini perlu kemudian untuk kita kaji lagi. Siapa tahu pemahaman tersebut bukan pemahaman yang final. Segala perbedaan tidak akan memecah belah hati kaum muslimin, serta kita bingkai dengan toleransi dan kasih sayang. Komitmen yang kedua yaitu menolak dan melawan segala usaha yang memecah belah persatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Mungkin ada netizen yang protes dengan akun ini karena menayangkan data-data faktual yang mereka tuduh sebagai bentuk mencari-cari kesalahan. Padahal di channel ini kami tidak pernah menyatakan ini benar, ini salah. Kami hanya menyatakan data bla 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 tidak relevan dengan data bla bla bla. Hanya itu saja yang kami lakukan di channel ini. Karena apa? Kami tahu bahwa kebenaran dan kesalahan itu berbilang di tubuh umat Islam, sehingga umat Islam bisa saja berbeda pendapat dalam menghukumi benar dan salah, kecuali sesuatu yang memang maklumun bid-darurah, yang sudah jelas benar dan salahnya. Kemudian sehingga channel ini dituduh sebagai upaya untuk memecah belah kaum muslimin. Tidak ada, justru kami mengajak untuk persatuan. Adapun penunjukan kesalahan yang itu sebetulnya kami hanya menunjukkannya sebagai sebuah data, dan penilaian salah atau benarnya itu tergantung netizen, itu adalah bukan bentuk pemecah belahan, sama sekali bukan. Ya, justru untuk apa? Saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang ketiga, komitmen umat Islam yang dihadiri sejumlah ormas tadi, ada MTA, ada NU, ada FPI, ada MUI, ada MIUMI, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya, bertekad berjuang bersama-sama untuk menegakkan ajaran Islam dengan sunnah Nabi Muhammad. Luar biasa, cita-cita yang sangat-sangat mulia. Ini yang sangat penting juga, bertekad untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dalam bingkai kebinekaan Indonesia, dan mengantarkan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang memberikan keteladanan dalam peradaban Islam. Sebagaimana kita tahu, pada video sebelumnya kami menayangkan yakni fatwa dari Ustadzuna Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi bahwa persatuan Indonesia ini adalah satu nikmat. Walaupun ada kemajemukan, ada pluralitas, itu adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Piagam Madinah. Itu pernyataan dari Ustadzuna Dzulqarnain, hafizahullahu taala, dapat disimak pada video yang sebelumnya. Itu adalah sebagai gambaran bahwasannya kebersamaan kita dalam perbedaan adalah sesuatu yang harus kita pupuk bersama. Jangan kemudian kita merusak kebersamaan kita dengan memantik perbedaan, perselisihan. Sekedar mengkaji perbedaan itu bukan upaya untuk pemecah belahan, justru untuk mengetahui posisi-posisi mana umat Islam berpendapat ini, umat Islam yang lain berpendapat itu, yang kemudian kita menjadikan hal tersebut sebagai bahan untuk kebersamaan. Sekali lagi, bahwa perbedaan di tubuh umat Islam adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena memang disitulah Allah ingin menciptakan kesempatan kepada umat Islam untuk mengupayakan persatuan. Andai kata tidak ada hal-hal yang berbeda-beda, tentu umat Islam tidak memiliki wadah, tidak memiliki lahan untuk bisa beribadah, yakni dalam bentuk upaya mempersatukan umat Islam. Semoga kajian ini singkat dan bermanfaat, dan mari ormas apapun melalui channel ini tafadhol menciptakan kebersamaan ya. Ormas NU, ormas MTA, ormas FPI, ormas Muhammadiyah, ormas apapun itu, mari melalui channel ini kita bangun kebersamaan. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini ada salah satu komen dari ikhwan
yang cukup bagus, namun perlu kita kaji bersama. Jadi Muslim gak usah fanatik manhaj. Keluarga saya Muhammadiyah, tapi Ustadz NU dan Salafi saya ambil ilmunya juga, Masya Allah. Nah, cuman kami menayangkan fakta bahwa ada dua asatidzah salafiyun yang mengancam semua umat Islam yang ikut ormas bisa mati jahiliyah. Tapi sesungguhnya kalimatnya bukan mengancam, tapi siapa yang ikut ormas dan mati membela ormas, maka dia mati jahiliyah. Jadi sudah vonis. Nah, itu kami tayangkan di video yang sebelumnya. Itu linknya bisa disimak. Nah, ini kemudian ada tanggapan, itu karena dipikirkan hanya fokus soal perbedaan. Saat menyimak pengajian-pengajian salafi enak-enak saja. Fokus cari ilmu, bukan fokus cari perbedaan, hati tenang. Kami memberikan tanggapan, kami sudah terbiasa dengan perbedaan dan kami juga merasakan ketenangan. Karena perbedaan itu kami kaji, nah disitulah thalabul ilmi. Disitulah kami merasa tenang karena sedang menjalankan sunnah Nabi, yakni thalabul ilmi. Contoh paling mudah adalah dalam kitab Nailul Autar. Ikhwan-ikhwan salafi pasti tidak asing dengan kitab Nailul Autar ini. Di dalamnya penuh dengan pro kontra dan silang pendapat. Contoh masalah melepah makam ya, atau membentuk makam dengan tanah dan kerikil. Di kitab tersebut dinukil ulama salaf yang membolehkan. Jadi tidak masalah. Itu adalah masalah-masalah yang kemudian kita ketika sudah terpetakan dengan baik, ya, ormas-ormas Islam memiliki perbedaan ini dan itu sudah terpetakan diantaranya melalui channel ini, maka kemudian bisa kita membangun kesatuan dan persatuan dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Ada pula komentar dari netizen yang kurang bijak, yakni akhina Ainur Rafiq hafizahullahu ta'ala. Lihat mukanya saja nggak suka, muka kami maksudnya. Ya, muka channel Quantum VG ini kayak kadrun modelnya. Maka kami berikan tanggapan, siapa yang kayak kadrun? Kadrun itu apa? Apakah manhaj salaf mengajarkan body shaming terhadap sesama muslim? Suka dan tidak suka itu hak masing-masing manusia. Tafadhol, barakallahu fikum. Kalau mau mengomentari, fokus saja pada substansi konten, itu baru gentle. Kami temukan juga komentar dari netizen di kolom komentar channel ini dari Akhina Nawaswas, yang ini sungguh tidak bijak sama sekali dan adalah bentuk penghinaan kepada Ketua Muhammadiyah, yaitu Pak Profesor Haidar Nasir. Beliau katakan ketika mengomentari video di channel ini, yang mana Bapak Profesor Haidar Nasir tidak mau Muhammadiyah disebut sebagai organisasi Wahabi. Nah, kemudian dikomentari oleh Akhina Nawaswas, Pak Haidar kurang jauh mainnya, sebut-sebut Wahabi segala. Muhammadiyah muamalahnya gak beda jauh sama NU, kurang ilmiah. Ini bentuk penghinaan loh terhadap NU dan Muhammadiyah. Berarti 156 juta warga NU dan juga 60 juta warga Muhammadiyah itu tidak ilmiah dalam beragamanya. Nah, maka kami berikan komentar pembelaan terhadap sesama muslim, apalagi Pak Haidar adalah ketua Muhammadiyah. Pak Haidar kurang jauh mainnya, tanda tanya. Afwan jiddan, antum sudah khatam akademik tingkat S3 dan puluhan kitab. Jadi yang ilmiah itu antum dan 150 juta muslim NU dan 60 juta muslim Muhammadiyah tidak ilmiah. Kami berikan tanggapan semacam itu karena kami sedikit sakit hati. Masa NU dan Muhammadiyah itu disebut kurang ilmiah? Kurang ilmiahnya di mana? Tafadhol melakukan munazarah, diskusi dengan NU dan Muhammadiyah kalau bisa membuktikan NU dan Muhammadiyah itu kurang ilmiah. Ayyuhal ikhwah, ini juga ada komentar dari Al-Ghuraba Official. Menurut saya Muhammadiyah tidaklah sama dengan tarjih mereka sendiri. Sekali lagi, Muhammadiyah tidaklah sama dengan tarjih mereka sendiri dan sering mengabaikan apa yang sudah menjadi hukum tarjih. Kami berikan tanggapan, di semua komunitas muslim pasti akan selalu ada beda antara teori dan praktek, kecil atau besar. Di NU ada lembaga Bahthul Masail, tidak menjamin seluruh warganya yang berjumlah 156 juta muslim pasti taat hasil Bahthul Masail. Di Wahdah Islamiyah ada Dewan Syariah, tidak menjamin seluruh warganya sama persis dengan produk fatwanya. Di Saudi ada Syekh Utsaimin yang memfatwakan haram menghiasi masjid dengan emas maupun kaligrafi nama Allah Muhammad.
praktiknya di Masjidil Haram dan Nabawi tidak taat fatwa tersebut. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini kami menemukan ada salah satu komentar dari ikhwan salafiyah yang cukup kontroversial, di mana kami memberikan tanggapan atas komentarnya. Konklusinya, data yang kami paparkan di video ini sesuai manhaj salaf atau tidak, akhi? Mohon ilmunya, barakallahu fikum. Sekali lagi, memang kami di channel ini adalah mencari tahu bagaimana manhaj salaf yang sebenarnya. Dan kemudian diberikan jawaban oleh akhina pemecah syubhat fitnah, hafizahullahu ta'ala. Kami tidak tahu nama aslinya siapa. Tidak, artinya as-su'alu itu kami tanyakan, apakah data yang kami paparkan ini sesuai manhaj salaf atau tidak? Ternyata dijawab tidak. Dalam video ini hanya membenturkan pendapat ulama yang diperselisihkan, bukan metode dakwah salaf, dakwah manhaj salaf. Admin sendiri tahu bahwa Wahdah Islamiyah tidak disebut salafi. Oke, dikasih garis bawah, Wahdah Islamiyah tidak disebut salafi, walaupun mereka mengatasnamakan dakwah salaf. Jadi ikhwan salafi ini sudah memurtadkan dalam tanda kutip Wahdah Islamiyah itu bukan manhaj salaf. Jadi sebelumnya kita sudah menayangkan adanya komentar bahwa Muhammadiyah itu bukan manhaj salaf. Ada komentar dari netizen semacam itu, sudah kami ulas. Dan ini lagi-lagi ditambahkan Wahdah Islamiyah, ormas yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Zaitun Rosmin, itu bukan dakwah salaf, bukan manhaj salaf, dan bukan salafi. Nah, kami memberikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi. Alhamdulillah ala kulli hal, dari statement antum kami mendapatkan ilmu baru bahwa Wahdah Islamiyah dan seluruh ormas Islam sudah keluar dari manhaj salaf, termasuk ormas Perhimpunan Al-Irsyad yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf Utsman Ba'isa, dan ormas Ikatan Masjid Ahlus Sunnah atau IMAS yang didirikan oleh almarhum atau Ustadz Dr. Ainul Haris rahimahullahu ta'ala. Kemudian ormas Ruqyah Syar'iyah semacam yang dipimpin oleh Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, itu bukan manhaj salaf juga. Kemudian ormas Ruqyah Ustadz Faizar juga bukan manhaj salaf. Dan ormas Ruqyah Syariah yang lainnya, itu semuanya keluar dari manhaj salaf. Ya, itu sebagaimana yang kita fahami. Betul, akan tetapi mereka Ahlus Sunnah, bukan dakwah salaf. Nah, ini yang sedikit ambigu. Bagaimana bisa dibedakan antara salaf dengan Ahlus Sunnah? Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada sebagian netizen ikhwan salafi yang menolak manhaj salaf atau ikhwan salafi atau asatidzah salafiyun, dituding sebagai memurtadkan sufi. Nah, kami sekali lagi di dalam channel ini tidak akan pernah berani berucap apapun kecuali berdasarkan data. Banyak sekali sebetulnya simpang siur informasi, tapi kami tidak tayangkan di sini karena selain menjadi masalah secara hukum atau juga menjadi fitnah atau karena datanya tidak lengkap atau tidak valid, maka tidak kami tayangkan. Khusus data-data yang memang valid maka kami tayangkan. Nah, termasuk data terkait dengan adanya ikhwan salafi atau bahkan ulama salafi atau asatidzah salafi yang memurtadkan sufi, itu ada datanya. Sebagaimana ada di 2 video yang pernah kami tayangkan dan masih ada, tafadhol dilihat. Nah, ini kami temukan ada data ya, yaitu dari Syekh Ali bin Muhammad bin Sinan, yaitu salah seorang pengajar al-mudarris fil Masjidin Nabawi wal Jami'ah al-Islamiyah. Dalam kitab apa? Yaitu Al-Majmu'ul Mufid min Aqidatit Tauhid,
yaitu pada halaman 55. Nah, ini sayangnya data ini, ya, kutipan ini tidak lengkap. Yang lengkap adalah sebagai berikut. Makanya data ini tidak kami bacakan karena keliru pengutipannya. Tapi pengutipan nama ulamanya betul dan kitabnya juga betul. Nah, teks kutipannya adalah sebagai berikut yang lengkap, ya. Ayyuhal muslimun, la yanfa'u islamukum illa idza a'lantumul harba asy-sya'wa'a. Wahai umat Islam, keislaman kalian itu tidak bermanfaat kecuali jika kalian mengumandangkan perang ala hadhihi turuqi, kepada tarekat-tarekat ini, wa qadaitum 'alaiha, dan kalian menjatuhkan keputusan kepada mereka, fa akhrajtumuha min baini junubikum, dan kalian mengeluarkan mereka dari perkumpulan kalian, wa min qulubikum, dan juga dari kalbu-kalbu kalian, wa majalisikum, dan majelis-majelis kalian, wa majami'ikum, dan perkumpulan kalian atau universitas-universitas kalian atau tempat-tempat yang lainnya, wa masajidukum, dan juga masjid-masjid kalian, wa zawayakum, dan pojok-pojok kalian. Haribuha, perangilah mereka, yaitu tarekat-tarekat sufi, qabla an tuharibul yahuda, sebelum kalian memerangi Yahudi, fa innaha ruhul yahudi wal majusi, karena tarekat-tarekat sufi itu adalah apa? Spirit atau roh atau inti dari Yahudi dan Majusi. Wal'iyadzu billah. Jadi ini adalah kalimat yang sangat tegas dari ulama salafi bahwa semua tarekat ini adalah harus diperangi sebelum memerangi Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Nah, maka dari itu data yang kami sampaikan ini tidak ada dusta sama sekali, ya, apa adanya. Tapi sekali lagi, tafadhol, kalau memang meyakini seluruh tasawuf, seluruh sufi itu sesat, tafadhol, tidak masalah. Yang penting antum bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, dan juga mempertanggungjawabkan bagaimana seperti di video-video sebelumnya, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu belajarnya diantaranya dan bahkan guru dekatnya yaitu siapa? Yaitu Syekh salah satu Syekh Sufi. Ada videonya sudah kami bacakan siapa ulamanya. Dan juga kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah, ternyata salah satu gurunya adalah Sufi. Siapa itu? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan juga penulis kitab yaitu kitab hadis yang sangat terkenal di kalangan ikhwan salafi, ya, yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Maqdisi, ya. Itu juga murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kemudian banyak juga data-data yang lainnya, termasuk Ustadzuna Firanda Andirja hafizahullahu taala itu mengutip pernyataan-pernyataan dan ilmu-ilmu dari Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu data-data semacam ini tafadhol disikapi, bukan keputusan kami untuk menetapkan netizen harus ikut yang ini, harus yang ikut yang itu. Tidak, kami tidak bertugas untuk di situ. Kami hanya menayangkan data apa adanya. Maka dari sini ayyuhal ikhwah, kita sama-sama mengoreksi sesama muslim, tapi jangan pernah menghina sesama muslim, merendahkan sesama muslim. Tidak perlu, ya. Kita tetap saling menghormati, saling memuliakan, saling mendukung, saling menjunjung, saling menolong dan lain sebagainya. Itulah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.